Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. pagi para pendengar semua di mana Anda berada. Pada pagi ini seperti biasa yang sudah dijanjikan bahwa hari ini ada talk show kesehatan bersama Rumah Sakit Umum Daerah Sekarwangi Cibadak dengan temanya itu penyakit paru obstruksi kronik atau PPOK ya, bersama narasumber kita Dr. Indri Sapitri Idrus SPP MSc FISR dan juga adalah dokter spesialis penyakit paru. Selamat pagi dokter. Selamat pagi, Pak Eva. Sehat ya? Alhamdulillah. Nah, baik Bu, kita langsung Ya. saja karena memang sudah mulai masuk ke waktu-waktu yang harus berjalan gitu Bu. Oke. Kita coba Bu, kita diberikan pemaparan dulu tentang penyakit PPOK itu ya, penyakit Paru paru gitu. obstruktif kronik. Iya. Oke, jadi PPOK itu atau singkatan dari penyakit paru obstruktif kronik adalah penyakit di organ tubuh kita ya Pak Reva, organ tubuh kita di paru-paru kita yang menyebabkan hambatan di jalan nafasnya. Jadi obstruksi, jadi gangguan di jalan nafasnya yang mengakibatkan gejala yang dialami oleh pasien adalah pasti sesak nafas. Nah, penyebabnya adalah paling sering kurang lebih 70% itu karena merokok. Entah itu rokok tradisional yang nikotin atau yang vape nih yang sekarang rokok elektrik, atau penyebabnya karena perokok pasif. Jadi orang-orang yang menghisap, walaupun dia bukan perokok tapi dia menghisap asap rokok dari orang lain. Jadi penyebabnya memang asap rokok atau partikel-partikel zat kimia yang berbahaya, atau misalnya dia pekerja pabrik, atau misalnya dia sering berkendaraan motor yang polusi udara. Nah, itu penyebabnya. Jadi kerusakan di jaringan paru-parunya penyebabnya adalah zat-zat partikel kimia yang berbahaya yang menyebabkan dia pasien lama-lama bernafasnya tuh tidak lega, lama-lama tambah sesek. Jadi seiring dengan umur dia paru-parunya jadi rusak. Jadi gini, harusnya kan paru-paru itu kalau kita bernafas ada elastis ya, organ tubuh kita itu elastis. Jadi pada saat kita bernafas, paru-paru itu namanya inspirasi ya, menghirup oksigen, paru-paru kita mengembang. Nah, pada saat kita membuang udara kotor atau CO2, paru-paru kita mulai menguncup. Harusnya seperti itu. Tapi kalau pada PPOK, elastisitas dari paru itu berkurang. Jadi untuk mengeluarkan udara kotor, CO2-nya itu terhambat. Jadi lama-lama pertukaran oksigen dan CO2 di paru-parunya juga terhambat. Jadi udara kotornya nggak keluar. Makanya lama-lama sering sesek terus. Keluhan pada pasien itu sesek, dan memang biasanya pada pasien-pasien usia tua, kurang lebih 40 tahun ke atas. Ya 50%, 60%-nya Pak Reva, seperti itu. Kalau ketika merujuk pada yang tadi penjawab adalah tidak murni di usia segitu sebenarnya. Enggak. Nah, iya enggak. Jadi bisa aja gini, Pak Reva. Misal ada nih orang ya, misalnya ada pasangan muda nih. Nah, terus si ibu hamil. Nah, tapi si suami masih ngerokok sebelah dia. Itu kan pasti terhisap nih sama si ibu. Ibunya kan jadi perokok pasif. Nah, zat nikotin atau zat berbahaya yang terhisap ibu bisa menyebabkan kerusakan juga ke bayi, ke janinnya. Nanti pada saat dia lahir, si bayi ini gampang terkena infeksi di paru-parunya karena udah mulai terjadi kerusakan tuh di jaringan di paru-parunya. Jadi kan kalau paru-paru ini kan ini ya, ini kan paru nih. Nah, ini paru kiri, paru kanan. Nah, biasanya kalau misalnya pada pasien PPOK, dia ini udah ini nih, kan harusnya nih di paru-paru nih ada nih yang kayak anggur-anggur gini ya. Ini fungsinya untuk proses pertukaran oksigen dan CO2. Nah, tapi pada pasien PPOK, dia ini udah kasar nih Pak. Jadi
yang anggur-anggur ini yang harusnya di antara butiran kayak anggur gini dia terjadi proses pertukaran, dia enggak Pak, jadi kayak membesar gitu. Betul. Jadi proses pertukaran oksigen dan CO2-nya berkurang banget. Jadi kasar, permukaan parunya jadi kasar, jadi ya itu memanjang, namanya emfisema. Jadi kalau parunya jadi membesar-besar dan jadi kasar, jadi namanya bronkitis. Seperti itu. Iya, luar biasa ya. Tapi ternyata Bu, kalau penyebab utama yang tadi Ibu Dokter bilang adalah 70% dari Asap rokok. Iya. Baik pasif maupun juga aktif. Betul. Baik rokok tembakau maupun elektronik. Apalagi vape, makanya Lebih parah ya dengan kerusakannya akan lebih parah vape itu dibanding rokok tradisional. Jadi jangan salah artikan kalau tidak aman. kalau kata bilang nge-vape aja, nge-vape aman, enggak, karena kandungan partikel kimianya jauh lebih banyak daripada rokok tradisional. Ya, seperti itu ya, sahabat Vape. Jadi buat Anda semuanya yang merasakan atau juga yang mengatakan bahwa vape lebih aman, tidak salah, itu salah. Dan dua-duanya tidak aman. Tidak aman. Merokok, jadi tembakau, rokok nikotin, rokok yang biasa, rokok tradisional kan tembakau mah beda lagi ya. Itu kalau bisa sih hindarilah gitu. Bu, kalau ini bahaya mana antara perokok aktif dengan perokok negatif, sama-sama bahaya sebetulnya, lebih rentan yang mana? Kena paru-parunya? Sama sih, cuman gini, kalau dia kan gini, kalau dia perokok pasif tuh ada yang namanya asap samping ya. Asap samping itu sisa dari bakaran. Nah itu biasanya kandungan kimianya sisa-sisa residu pembakaran dari zat yang dalam rokok itu kalau terhirup ya itu lebih bahaya daripada si perokok sendiri. Jadi bayangkan misalnya ada nih bapak-bapak ya, dia merokok gitu. Kalau merokok aja sudah merusak paru-parunya kayak yang tadi saya bilang. Jadi dia bisa jadi banyak penyakit, bukan hanya PPOK. Paru-parunya kasar, paru-parunya manjang, itu komponen dari PPOK, penyakit paru obstruktif kronik itu parunya kasar, parunya manjang. Nah itu, atau misalnya penyakit lain, misalnya kanker paru-paru itu bisa. Jadi penyebabnya merokok tuh seperti itu. Atau misalnya kalau dia merokok merusak jadi gini, di badan kita ya Allah tuh menciptakan badan kita tuh ada yang namanya pertahanan tubuh. Jadi kalau ada benda asing masuk, ada tentaranya, namanya makrofag. Jadi kalau misalnya kita menghisap sesuatu yang nggak berguna untuk tubuh kita, ini alarm kita tuh, alarm tubuh kita ya udah jalan. Ini ada nih misalnya entah bakteri, entah virus atau enggak zat-zat yang berbahaya. Nah si yang namanya tentara nih makrofag mulai deh memakan si zat-zat yang partikel berbahaya. Tapi kalau dengan rokok si tentara ini lama-lama rusak, lama-lama lemah. Makanya kalau pasien dengan perokok udah paru-parunya rusak, jadi gampang terkena infeksi. Salah satunya yang paling tinggi di Indonesia, di Sukabumi, di Jawa Barat atau di dunia adalah TBC. Kayak gitu. Jadi kalau orang bilang tidak merokok nih gitu, kok bisa kena TBC? Tanya lagi, pasangannya merokok enggak, anak merokok enggak, atau kebiasaan gini nih, kalau orang dulu kan senengnya ini Pak, namanya masak pakai hawu kan mantep, enak, lebih enak katanya. Sedangkan hawu itu kan pembakaran sisa-sisa pembakaran kan partikel-partikel yang berbahaya juga. Nah itu juga udah bisa merusak paru-paru kita seperti itu. Jadi banyak faktor dari lingkungan yang kurang bersih, knalpot yang apalagi di kota-kota besar seperti betul. Apalagi kalau di Sukabumi ini banyak pabrik, banyak macet, asap kendaraan bermotor. Terus kalau kita misalnya naik motor nggak pakai masker ya kan Pak, jadi terhirup deh. Hampir menyeluruh ya kita secara global. Kalau kita ngomongin rokok, seolah-olah harus rokok laki-laki. Padahal enggak. Saya punya pasien Pak, jadi dia punya pasien,
Dan itu saya nah pasien ini juga terdiagnosis PPOK kan dari gambaran fisiknya, ya dari gambaran foto toraknya, terus saya dengar dari stetoskop, terus dari anamnesis saya menegakkan diagnosis ibu ini PPOK ya. Nah terus udah gitu saya tanya riwayat merokok enggak gitu, karena saya berpikir ini udah ini ya ngerokok nggak Bu? Terus dia diam, suaminya bilang saya mah nggak ngerokok dok, tapi istri saya mah ngerokok sebulan sehari itu sebungkus 2 bungkus. Kayak iya, jadi suaminya enggak, malah anaknya juga bilang si emak mah ngerokok dok, katanya gitu. Betul. Sebenarnya untuk kaum hawa nih para perempuan ada beberapa risiko ya. Banyak. Kalau perempuan punya rahim. Iya. Laki-laki bisa mandul. Iya. Ya bukan, jadi gini, bukan hanya rokok itu menyebabkan karena perempuan punya rahim jadi mandul, laki-laki kan juga punya sperma, bisa rusak spermanya. Ini mau yang menakutkan rokok itu sebenarnya, tapi kan Indonesia gimana ya, cukai rokok paling tinggi, jadi dia yang ngebiayain gitu. Tapi ya kalau kita mau berbalik pada kesehatan sendiri ya bijak-bijaklah. Iya betul. Iya. Gitu. Ya karena kalau udah merasakan penyakit siapa yang rasa? Iya, nggak mungkin orang lain. Jadi sebenarnya memang harusnya polisi pemerintah untuk aturan rokok ini mungkin harusnya kayak di luar negeri kali ya. Jadi diawasi. Dan harga rokok harusnya lebih mahal kan. Betul. Kan tapi kan kalau kadang mirisnya gini loh, Pak. Misalnya saya nanya nih sama pasien-pasien, berapa sih beli rokok gitu, harga rokok gitu kan, saya tanya. Berapa ya, kata mereka tuh 25.000 apa 30.000 satu bungkus. Kadang mereka 2 bungkus ya sehari 70.000 dikali sebulan. Terus saya nanya penghasilannya berapa, kadang 50.000, jadi dikasih istrinya berapa, 15.000. Jadi gimana anak istrinya mau gizi yang cukup? Jadi kan sedih ya fenomena seperti ini dengan income penduduk Indonesia yang rendah. Betul. Tapi kan orang yang perokok itu lebih milih nih merokok deh daripada makan, benar nggak Pak? Iya, ada yang seperti itu. Lebih banyak kayak gitu kan. Ini benar-benar jadi dia membuang uang malah menabung penyakit. Iya, makanya saya selalu bilang sama pasien-pasien, iya Bapak tuh bikin tabungan, sekarang tabungannya dikeluarin, tabungan penyakit, benar. Benar. Habis yang ditabung malah penyakit. Iya. Kita. Karena cari bekerja. Iya, karena kan merusaknya tuh bukan hanya di paru-paru. Jadi kalau udah paru-parunya rusak, merembet tuh ke jantung. Karena kan di paru, di jantung temenan. Jadi kalau jantung parunya rusak, otomatis jantungnya rusak, otomatis komplikasinya ke paru-paru. Itu temenan. Kan dekatan nih. Ini luar biasa ya, semakin menarik siang hari ini, dan ini baru coba sekedar dari satu rokok doang yang kita bahas, paru-paru doang. Sementara untuk gejala-gejala yang bisa dirasakan dari paru-paru apa nih selain di TBC kayak tadi? Jadi gini intinya, apalagi namanya PPOK kan, itu gangguan di jalan nafas. Yang maksudnya jalan nafas adalah ini nih. Ini kan trakea ya. Nah, ini kan ini jalan nafasnya. Di atasnya aja udah terjadi gangguan. Betul. Ya, itu gangguan jalan nafas, jadi hambatan. Hambatan jalan nafasnya obstruksi. Itu pasti sesak. Nomor 1 tuh pasti sesak. Jadi pasien akan merasa sesak. Sesak terutama kalau dia berjalan atau misalnya ada faktor pencetus, misalnya tetap ada asap rokok, ini jalan nafasnya karena udah rusak karena udah rusak, udah ada obstruksi obstruksi kan sumbatan, jadi pasti kalau ada partikel-partikel yang dia kehirup, misalnya asap rokok tambah mengecil, pasti sesek banget nafasnya. Itu gejala utamanya sesak. Atau misalnya gini, kalau kita yang tidak punya penyakit PPOK ini, kita kan kalau batuk pilek aja kan ngumpetnya pasti nggak enak ya. Apalagi kalau misalnya orang yang udah punya penyakit PPOK. Penyakit PPOK pasti
makrofagnya udah rusak karena Rusak. paru-parunya kan udah rusak ya. Iya. Nah, pasti gampang kena infeksi. Betul. Nah, itu yang kemasukan virus atau bakteri atau yang zat yang berbahaya yang tadinya batuk pilek biasa, kalau orang PPOK jadi radang paru-paru atau pneumonia. Nah, kalau udah gitu, udah teh parunya tambah ngecil, pasien sesek, terus kadang tidur aja perlu 2-3 bantal. Betul. Kalau udah gitu kadang pasien bunyi nyik-nyikan, terus ya itu penyebab. Kadang kalau udah kena pneumonia pasti batuk, karena kan sebenarnya gini, batuk itu sebenarnya adalah refleks tubuh kita sebenarnya ya untuk mengeluarkan partikel-partikel atau zat yang berbahaya untuk tubuh kita. Jadi dikeluarkan bersama dahak. Jadi dahak itu sebenarnya komponen untuk melindungi badan kita. Jadi di dahak itu banyak bakteri. Nah, jadi pasti batuk. Nah, dengan banyaknya infeksi, banyaknya partikel yang berbahaya, batuknya bertambah. Kalau orang batuk pasti sesek kan, Pak, gitu. Nah, udah banyak bakteri jadi demam, jadi panas tiris ya mereka bilang. Tapi yang pasti itu sesek banget. Dan kalau misalnya sudah kena PPOK ini pasti kalau tidak akan sembuh. Kenapa? Udah berubah kan anatomi paru-parunya. Yang tadinya misalnya paru-parunya cuma sampai segini, selaiga 8, panjang dia bisa sampai selaiga 10. Itunya juga udah rusak, udah kasar. Pasti akan seiring dengan bertambahnya umur ya, dia akan tambah sesek. Kenapa? Karena penyakit degeneratif, parunya juga kan udah usia juga kayak gitu. Jadi si paru ini harus ekstra kerjanya gitu ya. Seperti sementara usia semakin menua, paru lebih elastisitasnya udah yang tadinya udah dirusak, tambah tidak elastis lagi. Biasa apa ya namanya organ tubuh kan pasti ada usianya juga kayak gitu. Apalagi kalau misalnya dia tidak suka olahraga dari muda, udah deh. Untuk obesitas bisa nggak berpengaruh ke paru? Bisa banget. Jadi ya kan kalau orang obesitas ya, kalau dia obesitas pertama di bagian tubuh kita di lemak kan pasti banyak lemak tuh ya, jaringan lemak kita. Nah di jaringan lemak itu ada namanya zat namanya leptin. Nah leptin itu yang di lapisan lemak itu dia sering kali menyebabkan reaksi peradangan sehingga gampang terkena infeksi. Itu satu kalau orang obesitas. Makanya kalau orang obesitas terus dia punya penyakit paru atau penyakit yang lain, itu gampang terkena kondisi infeksi akut atau eksaserbasi akut. Lalu kalau orang obesitas juga kan rongga diafragma kita, rongga torak kita, rongga dada kita kan penuh lemak dan pasti dia jarang otot-ototnya juga tidak bekerja dengan baik kan. Kalau kita bernafas kan harus ada kerja otot juga, walaupun kerja ototnya tidak terlalu maksimal ya kalau kita tidak sesak. Kalau dia dengan orang gemuk obesitas, gimana dia mau bernafas dengan baik? Udah dipenuhi oleh lemaknya seperti itu. Ini kalau PPOK ini menular nggak, Bu? Tidak ya. PPOK tidak menular karena dia memang udah rusak paru-parunya. Ya, jadi komponen PPOK itu ada dua. Corakan paru yang meningkat yang kasar yang kalau kita sering bilang bronkitis. Jadi dan satu lagi emfisema. Emfisema tuh parunya melar, manjang. Betul. Nah, itu dua komponen itu. Jadi kalau selama ini kan gini ya. Kalau yang saya sih di Sukabumi kan dari 2012. Orang sini kan selalu berpikir karena malu ya nyebut TBC, nyebutnya bronkitis. Padahal dan kalau misalnya kita tanya bronkitisnya diobatinnya berapa lama? Dia ngomong pasti 6 bulan. Padahal itu mah TBC. Jadi diperhalus menurut mereka. Tapi itu adalah dua penyakit yang berbeda. Karena kalau TBC adalah penyakit
infeksi yang disebabkan oleh bakteri tuberkulosis. Kalau bronkitis adalah perubahan anatomi dari paru-parunya karena yang tadi zat-zat partikel kimia yang berbahaya seperti rokok dan teman-temannya. Kalau tadi kalau PPOK tidak menular. Apakah TBC menular, Ibu? Menular. Kalau TBC beda infeksi. Makanya dibedakan antara TBC dan TBC. Gitu. Tapi kan orang-orang kadang malu. Mikir, kadang untuk apa ya malu ya? Yang namanya qadarullah, kalau sakit mah semua dari Allah. Apalagi ya penularan TBC itu kan dari udara kan, dari udara. Ada orang sumber infeksi ini batuk-batuk. Betul. Nah, bakteri TBC itu kalau misalnya orang terbatuk tuh keluar tuh ratusan ribu dan dia tidak jatuh, dia berenang-berenang, mengambang. Terus kita kehirup, daya tahan tubuh kita jelek, berkembang gitu. Tapi kalau penyakit infeksi pasti ada obatnya kan, antibiotik. Kalau diobatin pasti sembuh. Tapi kalau PPOK adalah penyakit kerusakan di paru-parunya. Orang udah rusak, nggak mungkin sembuh, nggak mungkin ini kita udah cacat nih parunya, nggak mungkin diperbaikin lagi. Kalau muka mah bopeng bisa ya, dileser apa. Kalau muka kan enggak. Kalau paru-paru kan enggak. Semakin balik iya. Beberapa pariwara di studio 1. Kalau kita sedikit membahas tadi tentang rokok, banyaklah yang berkaitan dengan yang namanya paru-paru. Tidak cuma multi rokok aja, tidak mesti dari polusi saja, dari pola hidup yang memang tidak baik juga. Paru-paru kan dipakai setiap hari, kita nggak ada jedanya. Dari sehat kan bernapas. Napasnya pakai paru-paru. Berhenti bernapas. Makanya kan kadang-kadang pasien nanya gini nih, Dok, misalnya sakit ya, Dok, saya ada paru-parunya. Saya bilang, kalau ibu nggak punya paru-paru berarti ibu lebih dalam. Karena paru-paru itu sebenarnya organ tubuh kita untuk bernafas. Yang sekarang, jadi gini, harusnya di masyarakat kita harusnya kita benerin nih, yang mindsetnya, yang namanya paru-paru itu penyakitnya banyak banget. Jadi kalau misalnya tanya, saya sakit paru-paru enggak? Kalau dirawat pasti ada masalah di paru-parunya. Tapi kita tanya lagi, ini penyakit parunya apa? Menular atau enggak? Jadi kalau ada orang yang nanya, saya ada paru-parunya enggak? Pasti ada. Kan kita nafasnya pakai paru-paru. Apa berhubungan sama insang? Bener juga Pak, kalau ada nanya gitu saya ganti, mau ganti sama insang, bener. Nah, kalau saya nanya, kalau ibu nggak punya paru-paru, antara ibu kuntilanak beda alam itu. Oke, luar biasa. Dan ada istilah paru-paru basah dan paru-paru kering, ini apa dok? Nah itulah saya juga bingung ya sebenarnya paru-paru basah, paru-paru, karena gini, paru-paru itu pasti basah karena paru-paru dalam tubuh kita, ini aja logika ya, kan dalam tubuh kita ada darah, pasti basah lah. Dan paru-paru yang normal yang saya tadi bilang untuk bergerak itu, untuk dia mengembang, mengempis ya, untuk proses bernapas membutuhkan cairan, tapi memang tidak banyak, kurang lebih 30 cc. Nah, paru-paru itu pasti basah, pasti. Nah, saya juga bingung yang namanya paru-paru basah itu apa, paru-paru kering itu apa, saya nggak ngerti. Cuman mungkin kalau di awam itu, kalau misalnya dia ada cairan, ya kan, jadi gini, kalau misalnya ada sesuatu nih di paru-paru kita, entah itu infeksi, entah itu ada tumor, pasti ada cairan ya, karena sebenarnya cairan itu diproduksi, yang tadi saya bilang cairan itu diproduksi oleh paru-paru kita, fungsinya sebenarnya untuk membuang si benda asing dalam tubuh kita. Nah, jadi kalau misalnya ada infeksi, nah lama-lama cairan numpuk nih, jadi terendam. Mungkin itu yang disebut paru-paru basah, mungkin ya. Karena memang kalau saya ditanya ini paru-paru basah apa paru-paru kering, saya bilang kalau paru-paru mah basah, kalau paru-paru kering dendeng paru. Jadi intinya sepertinya nggak ada perbedaan basah kering sebenarnya. Ada. Paru-paru pasti basah. Iya.
Itu yang beberapa di masyarakat Nah, itu. iya, tapi mungkin ya, mungkin yang namanya paru-paru basah mungkin ya itu karena mungkin ya yang ada cairan yang berlebih yang menyebabkan pasien sesek ya, atau yang kita bilang efusi pleura. Jadi cairan di dalam paru-paru yang menyebabkan keterbatasan pasien untuk bernafas. Karena kan harusnya normalnya itu kan di paru 20 sampai 30 cc ya. Nah, itu untuk untuk pelumas lah ya, untuk kita untuk paru-paru untuk bisa bergerak. Nah, kalau lebih dari itu misalnya sampai yang terjadi adalah yang kalau ada cairan di paru-parunya namanya efusi pleura tuh cairannya lebih dari itu. Bisa 100 cc, 200 cc, 2 liter, 3 liter atau 5 liter. Nah, pas kebayang nggak kalau dalam tubuh kita, di dalam saluran nafas kita tiba-tiba ada cairan penuh gitu, pasti nggak bisa napas. Iya, pasti sesek gitu kan, dan penuh infeksi dan pasti nyeri. Kenapa nyeri? Karena si cairan itu ngedorong ke selaiga kita. Kalau kita nafas pasti sakit. Oke, itu ada beberapa pertanyaan sudah masuk nih Pak Bu Dokter ya. Di antaranya Dok, ini mau tanya, kalau paru-paru biasanya gejalanya ada batuk-batuk ya. Apa mesti ada batuk aja atau tidak gitu? Apa jadi gejalanya apa harus batuk nih kalau paru gitu seperti itu misalkan ya. Ini udah dijelasin nih. Dan batuk itu kan ada yang kering dan batuk berdahak. Yang berdahak udah kita bahas tadi, gitu kan. Sebenarnya apa yang membedakan penyebab berdahak dan tidaknya dari batuk itu? Jadi gini, kalau misalnya dia tadi yang saya udah bilang ya, kalau dahak itu adalah proses tubuh kita untuk mengeluarkan bakteri. Nah, kalau misalnya dia kering, dia belum ada dahaknya, artinya dalam badan kita, imunitas kita masih kurang bagus. Sebenarnya harusnya kalau misalnya tadinya kita nggak ada dahak nih. Kalau udah dahak kalau lagi nggak ada dahak, berarti tubuh kita nih masih berusaha untuk membunuh si bakteri. Dan kita juga kan kalau masih batuknya tidak ada dahaknya kan, misalnya pertama kali tidak ada dahaknya kan gak enak banget ya. Sesek apa sudah salah kan. Tapi kalau udah ada dahaknya, kita sudah bisa ngeluarin, itu kan akan lebih enak. Karena berarti kita udah bisa ngeluarin bakteri. Tapi kalau pada saat belum, itu biasanya fase permulaan atau dia sudah mulai ke fase yang sembuh, yang memang bakterinya tinggal sedikit. Jadi pokoknya intinya refleks batuk itu adalah untuk tubuh kita berusaha ngeluarin bakteri atau virus. Kalau misalnya belum ada dahaknya, berarti ya daya tahan tubuh kita masih belum masih fase permulaan dari batuk itu, dari infeksi itu. Jadi sudah cukup jelas gitu. Ada lagi Dok, ini jika musim dingin atau setelah minum es suka batuk-batuk, apakah ini termasuk gejala paru-paru atau tidak? Nah, itu yang saya tadi bilang. Maksudnya gejala paru-paru itu apa? Kan paru-paru itu kan tempat kita bernafas. Nah, yang perlu dipertegas adalah dari pertanyaan ini, minum es atau yang udara dingin, apa yang terjadi di dalam jalan nafas kita, dalam paru-paru kita. Nah, gini, itu adalah banyak penyakit yang ada dalam tubuh kita atau di paru-paru kita. Jadi gini, kalau seseorang ya dalam tubuhnya dia mempunyai sel alergi yang tinggi dan setiap orang pencetus alerginya akan berbeda-beda. Nah, kalau dia memang pencetus alerginya adalah misalnya dingin atau es, dia pasti ya itu tadi balik lagi. Tarik ke pembunuh, enggak? Iya, bukan, jadi gini. Dingin nih, dia pencetusnya, misalnya alergennya adalah dingin atau es ya. Nah, dalam tubuh kita ngeluarin tuh yang namanya sel alergi. Nah, kalau ada sel alergi, udah refleks deh batuk lagi, karena kan pasti dia ngebawa si bakteri atau virus. Nah, refleks batuk. Nah, tapi kalau misalnya dia tidak punya alergen, dia pencetus dia batuk atau
pilek itu adalah bukan bukan udara dingin, ya biasa aja gitu. Jadi tergantung pencetusnya. Iya. Jadi kalau misalnya mau nanya ini sakit paru-paru nggak, saya tanya lagi maksudnya apa. Karena jadi gini, air es atau misalnya dingin, kalau orang itu pencetusnya bukan alergi, dia tidak alergi dengan udara dingin atau itu, dia tidak akan batuk. Iya. Yang bermasalah adalah udah tahu musim dingin kenapa minum ya. Kalau dia punya alergi, nah itu beda-beda. Nah tapi kalau dia lagi kena satu misalnya pneumonia ya, terus atau misalnya PPOK-nya lagi eksaserbasi, lagi fase akut ya. Kan kalau orang lagi eksaserbasi itu kan pasti ada infeksi kan, jalan nafasnya kecil. Terus kalau misalnya balik lagi, kalau misalnya dia punya alergi dingin, es atau es kan dingin, jadi dia tuh batuknya karena tambah menyempit, gitu, jalan nafasnya menyempit. Karena jadi gini, alergi di badan kita itu beda-beda. Ada sel alergi di kulit. Itu akan berbeda dengan sel alergi di mata. Beda juga dengan sel alergi di saluran nafas atas, hidung sampai tenggorokan. Beda lagi sel alerginya di saluran nafas bawah, di paru-paru. Beda lagi sel alerginya di saluran pencernaan. Jadi beda-beda dan pencetusnya setiap individu adalah beda. Betul. Gitu. Ini dok, kalau melihat dari penyakit paru-paru ini, apakah ada berperannya faktor genetik nih dok? Misalkan, oh iya, ada. Jadi gini, yang menyebab faktor genetik itu kalau untuk PPOK, nah kalau untuk PPOK biasanya faktor genetiknya itu kalau ras Kaukasoid, jadi orang bule. Jadi ada orang bule misalnya dia di paru-parunya dia tidak bisa membuat enzim alfa antitripsin. Enzim tersebut fungsinya adalah untuk melapisi si paru-parunya. Jadi kalau orang bule itu kan juga perokok ya, karena mereka dingin, dia rokoknya tuh kuat. Nah, itu gampang terkena sakit PPOK karena parunya akan gampang rusak. Kalau misalnya dengan rokok aja orang Indonesia, nah kalau di Indonesia enggak, kalau PPOK bukan faktor genetik. Karena orang Asia dia di dalam tubuhnya punya memproduksi enzim yang tadi saya sebutkan. Nah, kalau untuk orang Indonesia, Asia atau seluruh orang, faktor genetik itu adalah asma. Nah, faktor genetik bawaan itu asma. Itu penyakit yang berbeda lagi. Kalau misalnya asma, penyebabnya adalah satu genetik, dua faktor atopik. Atopik itu adalah alergen dalam tubuh dia. Biasanya pada pasien-pasien asma kalau kita cek sel alerginya atau misalnya namanya eosinofil biasanya sangat tinggi. Nah, balik lagi tadi saya bilang pencetusnya apa alergi tersebut, karena setiap orang beda gitu. Oke, ada juga batuk sampai mengeluarkan dak yang berdarah. Apakah ini sudah terganggu dengan paru-parunya? Nah, kalau yang namanya batuk ada darahnya beda lagi. Biasanya batuk jadi gini, arteri pembuluh darah di paru-parunya biasanya rusak. Satu, penyebabnya paling sering adalah infeksi. Infeksi biasanya karena infeksi TBC, itu bisa. Kedua, kalau dia kena kanker paru-paru, itu bisa batuk darah. Atau bronkitis sendiri bisa. Kenapa bronkitis itu bisa batuk darah? Karena itu tadi, karena dia paru-parunya yang tadi harusnya paru-paru ini bulat-bulat kayak anggur yang kayak gini, ini udah menggelembung membesar. Kalau ada infeksi pecah, itu jadi batuk darah. Jadi batuk darah itu memang kalau di Indonesia 80% penyebabnya adalah karena TBC. Tapi kalau kuman TBC-nya dia hidup di pembuluh darah.
pembuluh darah paru di arteri pulmonalis. Kalau di situ dia merusak. Tapi kalau misalnya si koloni bakteri TBC-nya tidak di pembuluh darah, di tempat lain nggak akan batuk darah. Jadi kan baru kurang nih sudah. Nanti tahun depan kita ketemu lagi dok. Tahun depan berapa hari lagi nih? Karena luar biasa, ini baru beberapa poin saja sebenarnya. Kalau kadang paru belum menurun nih. Iya. Yang seperti dokter sampaikan ini banyak banget. Banyak sekali. Sepersekian yang kita bahas. Iya. Jam. Ini luar biasa memang ya. Dok, beberapa waktu yang lalu, beberapa tahun lalu kita kena fenomena yang namanya COVID gitu kan. Padahal itu banyak yang dirasakan adalah dari sesak napas, paru-paru. Apa yang ada hubungan nih? Nah, kalau COVID itu adalah infeksinya virus, ya, virus COVID. Nah, kalau misalnya pada COVID itu, jadi gini, virus itu dia menyebabkan koloninya di paru-paru kita tuh kelihatannya kalau dari fototorak tuh putih semua. Jadi kebayang nggak ya kalau misalnya gini, paru-paru itu kan tempat kita bernafas, tapi kalau misalnya ditutupin oleh si virus jadi putih semua, dibagi semua bagian dari jaringan parunya ditutup oleh si virus, dia berkembang biak ke situ, pasti nggak bisa napas kan. Nah itu sesak. Nah virus COVID itu memang dia berkembangnya sangat banyak, tergantung dari imunitasnya. Seperti itu. Jadi kalau COVID adalah infeksi paru, penyebabnya adalah virus. Iya, seperti itu ya, luar biasa. Ini kalau PPOK bisa disembuhkan atau cuma dikendalikan, dok? Dikendalikan dengan berhenti merokok. Jadi tidak bisa disembuhkan. Tidak. Kalau kita rusak wayahnya. Ya, nah makanya kita harus menjaga. Jadi gini, kalau misalnya pada pasien PPOK ini dia ada derajat-derajatnya. Jadi saya lakukan pemeriksaan spirometri dan ada di Sukarwangi pemeriksaan spirometri. Pemeriksaan spirometri adalah pemeriksaan uji fungsi paru. Uji fungsi paru itu untuk jadi kita kalau bernafas normal minimal, kalau orang yang nggak pernah olahraga ya, minimal itu adalah fungsi parunya di atas 80% harusnya. Nah, kalau pada pasien PPOK kalau kita lakukan spirometri, fungsi parunya tuh turun, jatuh dia pasti di bawah 80%. Nah, kalau fungsi parunya udah turun di bawah 80%, pasti gejala awal adalah gini. Kan kalau kita bernafas butuh oksigen. Oksigen itu kan untuk metabolisme sel-sel tubuh. Kalau oksigen, kemampuan si paru ini untuk menampung udara bersihnya kurang, ya, faktor yang ada namanya difusi perfusi, pertukaran oksigen di sel tubuh dengan sel darah merah kita kurang, pasti kita akan gampang capek, gampang lelah, gampang capek, gampang lelah, gampang ngantuk, tidak produktif. Makanya kalau pada pasien-pasien MCU, terutama pasien pekerja pabrik atau yang di pertambangan atau segala macam, kalau misalnya dilakukan MCU dan spirometrinya di bawah normal, ada gangguan di jalan nafasnya atau gangguan di pengembangan parunya, itu pasti mereka akan rujuk ke kita, ke dokter paru. Karena pasti pasien-pasien itu untuk bekerja juga tidak produktif, dan bagi perusahaan kalau orang pekerjanya tidak produktif pasti rugi kan. Itu hitungannya kan hitungannya kayak gitu kan. Nah, jadi kalau misalnya pasien paru itu kita lakukan spirometri, pasien PPOK, kita lakukan spirometri terus fungsi parunya ya masih 70%, itu masih bisa kita bantu obat dan dia masih bisa ketolong, masih ringan. Nah, berhenti merokok dia, kalau orang muda. Nah, kita latih dia otot-otot pernapasannya supaya jangan drop lagi, karena makin lama makin drop kalau dia tetap merokok. Nah,
Kalau misalnya fungsi parunya udah rendah banget ya, udah 50, 70 ke bawah, udah dia derajat sedang sampai berat. Kalau udah berat nggak mungkin, karena udah komplikasi ke jantung. Itu udah nggak mungkin kerja. Gitu. Jadi kalau misalnya masih ringan atau sedang, ya dia harus dengan obat untuk meningkatkan fungsi parunya dengan olahraga. Kalau usianya masih muda, masih 40-an. Kalau udah 50-an, wah wassalam. Pasti akan tambah turun. Oke, jadi Dok, tanpa terasa yang kebersamaan kita harus usai sementara. Saya masih banyak ya. Mudah-mudahan tahun depan kita bisa bertemu. Oke, insya Allah. Sebelum kita closing statement, buat sahabat umum yang sudah merasakan gejala yang tadi, kalau berobat ke poli apa? Ke poli paru tentunya. Poli paru itu buka tiap hari kecuali Selasa. Kenapa? Selasa itu kami khususkan untuk namanya poli TBC kebal obat. Kita tidak boleh mencampur karena TBC yang tadi saya bilang menular. Nah, apalagi dengan TBC kebal obat, lebih dan obatnya mahal, pengobatannya lama, bisa 2 tahun. Jadi kita tidak mau membahayakan pasien kita. Tapi dari Senin sampai Jumat kita buka kecuali Selasa. Selasa, gitu ya. Saya sampai Jumat ada Selasa. Iya. Oke, Dok, ada closing statement, silakan. Oke, jadi kalau dari saya sebagai dokter paru, saya tuh ya kalau bisa ya berhenti merokok lah. Harus bisa. Kalau ya susah kadang, susah karena gini loh, saya mau ngomong berhenti merokok karena tapi rokok itu di Indonesia gampang sekali dapatnya. Anak kecil juga ya berhenti merokok, sayangi paru kita, karena kalau udah sakit siapa yang mau menolong, siapa yang menderita kalau bukan kita sendiri yang menanggung akibatnya. Oke. Baik, teman-teman semua, di mana Anda berada, ini merupakan talk show terakhir di tahun 2025. Oke, nanti ketemu lagi 2025 ya. Masalah sehat dan seperti arahan dokter tadi, coba Anda lebih bijak dalam mengkonsumsi rokok, terutama gitu ya, bahkan jangan sampai terkena penyakit paru karena tidak bisa disembuhkan, bisa dikendalikan. Saya ingin Anda jauhi Anda dari narkoba dan juga asap rokok. Saya bersama Dr. Umi pamit. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Repa.